Para bapak, para ibu yang hormati, bimbingan ini lillah dan billah, ini syahadat yang pertama. Adapun syahadat yang kedua, yaitu kita setiap langkah kita yang baik yang tidak dilarang hendaknya diniatkan makmum sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat di sabang lillah karena makmum Rasul. Kita makan, kita minum, kita tidur, apapun itu sunnah Rasul. Bila Rasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah, jasa iman, jasa Islam, ya, jasa ihsan, jasa ilmu, bahkan jasa ijad, jasa diwujudkan. Ada hadis qudsi, khalaqtuka li ajli ya Muhammad, aku menciptakan kamu untukku, kata Allah. Wa khalaqtu khalqa li ajlik, dan aku menciptakan makhluk jagat raya untukmu. Ini hadis qudsi. Oke. Maka laula Rasulullah diciptakan, kita ma khalaqtul aflak, tidak akan dicipta. Berarti kita dapat jasa kutangan budi wujud saka Rasulullah. Nah, ini harus terus dilatih. Tidak mati terus. Ini dilatih meditasi. Siang malam tidur 24 jam. Lupa, mulai lagi lupa. Kemudian dalam mengisi kehidupan ada prinsip yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kita punya kewajiban rumah tangga, punya kewajiban bekerja, kewajiban makan, kewajiban minum, kewajiban sekolah. Bagaimana ini? Yaitu mengisi semua kewajiban kita harus kita penuhi. Sebagai rakyat kita bersih desa, sebagai pegawai, sebagai guru, kewajiban kita jalankan. Jika dalam suatu waktu ada kewajiban yang harus kita lakukan bersamaan, maka takdimul aham fal aham, mendahulukan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Kita ini gambaran ada tamu, wajib menemui tamu, tapi waktunya sudah mepet mau sembahyang. Ini bagaimana? Nah, takdimul aham, jika masih ada waktu sedikit, tamu disilahkan baru minta izin sembahyang. Tapi kalau kepepet betul, ya langsung sembahyang. Jika waktunya masih longgar, ini sembahyang bisa kita tunda dulu. Mungkin tamu itu sangat berat, sangat butuh didahulukan. Begitulah selanjutnya. Jawab berapa penting? Nah, belum. Hal-hal yang berhubungan wajib dan kepada Allah harus kita pandang aham. Hal-hal yang di luar itu kita pandang kurang aham. Kemudian anfa, summal anfa wal anfa. Jika sama-sama pentingnya bagaimana? Ya dicari mana yang lebih banyak manfaatnya. Manfaat bagi orang banyak itulah yang harus kita pandang lebih utama. Ada dua manfaat untuk satu orang, dua orang, dan ini ada manfaat untuk banyak. Secara umum ijmalan harus kita pandang yang untuk umum itu harus kita pandang lebih anfa, hingga harus kita dahulukan. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah ajaran dalam perjuangan Wahidiyah untuk melatih. Kalau ini dilatih, lillah dan billah ini, dengan awek hidayahnya Allah, ada nur ilahiyah, maka ini nanti orang itu secara direct melihat sesuatu Allah, melihat Allah yang menciptakan, melihat Allah, maka ini sudah rasa, bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar dituntun oleh akal. Oh Allah, ini namanya hati dituntun oleh akalnya. Nah itu Allah menciptakan Allah. Kalau sudah direct, tidak dituntun oleh akal pikiran, spontan. Seperti lidah saya ini meminum ini tidak dituntun oleh akalnya. Lidah itu secara direct merasakan hati kita, hati yang hidup, karena ada nur ilahiyah yang masuk di hati. Spontan mata hati melihat tanpa dituntun oleh akalnya. Seperti mata kita ini tanpa dituntun, jika ada sinar masuk maka terlihatlah benda itu, dan itu tidak bisa kita tolak.
Samaan melihat tekel ini putih, sama lihat dan ojo kelihatan, tidak bisa. Sama tidak bisa melihat itu. Apabila sinar pantulan dari tekel ini kepada mata kita, secara otomatis mata kita melihat tekel, karena apa yang telah itu ada sinar yang dipantulkan oleh benda kepada mata kita. Ini katanya orang ahli mata, dan ini tidak bisa kita tolak. Tapi jika mata kita itu masih kotor, walaupun ada sinar juga tidak terlihat. Begitulah kira-kira hati kepada Allah. Hati manusia ditutup oleh nafsu tadi, anir rodail, nafsu. Maka kita tidak bisa melihat ketuhanan itu sendiri. Hanya akal kita yang mampu melihat. Dengan kita ngaji kul huwallahu ahad, wujud, qidam, baqa dan sebagainya, akal kita melihat, tapi hati kita tidak bisa melihat. Akal kita tidak bisa, mata kita bisa melihat. Begitulah mata hati. Jika sudah hati bersih, nur ilahiyah, nur ketuhanan, nur wujudiyah, nur zatiyahnya Allah, maka orang ini otomatis zauk zatiyah. Zikir ada zikir af'aliyah, zikir sifatiyah, sampai zikir zatiyah. Bila juga begitu, bilah sifatiyah, bilah zatiyah, sampai bilah zatiyah. Jika orang itu tahu zikir zatiyah, dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. Mungkin inilah peristiwa yang dialami Siti Jenar, tidak ada yang ada Allah. Dia zaukiyah, karena ketika dia melihat matahari, maka lampu akan tidak terlihat dengan terangnya matahari. Bukan berarti lampunya hilang, tapi kalah dengan pancaran matahari. Begitulah zatiyah kita. Sebetulnya masih ada secara fisik, tapi karena ada nur ilahiyah, maka hilang diri kita, yang ada Allah. Namanya fana zat, fana zat, ya, ilallah. Ini pada tataran fana. Lah, pada tingkat inilah, ya, kalau orang thariqah namanya makom jam'u. Kalau orang kebatinan makom manunggal marang Gusti. Nih, tetapi itu orang Jawa itu meninggal. Cuma di kebatinan Jawa ada makom jam'u atau manunggal, tapi tidak ada makom farku. Jadi makom jam'u itu masih isinya, nanti ada detailnya farku dan jam'u. Kalau di tasawuf ada makom jam'u, ya, ada makom farku. Saya kira saya belum sampai di sini. Kita mubtadiin, kita melatih lillah dan billah. Nanti dituntun oleh